Shalom. Aduh, cek lemes. Ini cukup banyak loh ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Nah saudara, nanti Sabtu tanggal 7 Juni ya perdana ya jam 5 sore gereja kita akan siaran langsung oleh grup RCT ini ya. Lewat live channel ini, nah bisa dilihat lewat ini semua ya. Puji Tuhan saudara ya. Nah nanti Sabtu-Sabtu berikutnya terus setiap jam 5. Ya jadi nanti dimulai Sabtu depan. Ya ini puji Tuhan. Nah saudara-saudara, gereja kita ada gembalanya saya. Ya, jadi saya yang dapat visi misi dari Tuhan. Bukan yang lain ya. Jadi nanti saya sampai meninggal, mungkin Tuhan percayakan ganti Pastor Yoel. Ya Pastor Yoel lah yang dapat visi misi sendiri dari Tuhan. Sekarang semua keputusan itu di tangan saya. Ya, jadi Pastor Yoel, kadang saya minta pendapat Pastor Afat, itu hanya bisa memberikan masukan. Tapi yang mutuskan saya. Ya, kenapa? Karena saya lah yang dapat visi misi. Jadi saya putuskan, nah mereka lah yang melaksanakan. Gitu ya. Jadi biar saudara tidak salah persepsi ya. Di luar saya ditelepon, diomong, "Loh Pak, gembala wis ganti Pastor Yoel." Sopo sing ngomong ya. Oh saya ini masih gembalanya saudara ya. Nah saudara-saudara, karena saya dapat visi misi. Visi itu ke depan ini apa yang mau dikerjakan di gereja. Misi itu adalah tindakan kita untuk mencapai dari visi yang kita inginkan. 2 ya yang kita lakukan lewat visi kita. Yaitu yang pertama pembangunan jalan terus. Ya saya banyak dikasih masukan teman-teman. Ya ada hamba Tuhan. "Pak ini situasinya tidak baik ekonomi. Wis mandeko dhisik ae." Oh enggak bisa. Saya enggak mau. Karena saya dapat visi misi sendiri dari Tuhan. Jadi saya bilang lanjut pembangunan. Nah untuk menunjang visi ini ya namanya misi ini. Apa yang kita kerjakan? 1, kita punya Yestoya Revival. Jemaat saya ajak berdoa, ya mungkin lebih banyak full timer yang doa, enggak apa-apa. Jam 7 sampai 7.30, hanya setengah jam di rumah saya. Terus apalagi Pak Sam, kita buat gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Nah itu bagian dari misi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ya YFA, Yestoya apa? Family Altar. Visi saya sebelum pindah nanti ke lokasi yang baru ada 300. Nah misinya apa yang dikerjakan? 1, saya ngangkat Pastor Afat jadi ketua departemen Family Altar. Terus saya ngangkat lagi 6 gembala wilayah. Nah untuk apa? Menunjang. Ya, terus saya mulai buat ya aturan 5 atau 6 orang sudah bisa. Buat 1 FA. Terus kita adakan diklat pelatihan, pendidikan dan latihan untuk gembala FA. Nah itu bagian dari misi. Jadi biar saudara tahu, nah gereja kita juga, saya punya visi misi. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu saya. Ya boleh orang mau ngomong apa saja, saya tidak pusing. "Pak ini situasinya tidak baik, ini ekonomi sepi gini. Ya biar, saya ini sama Tuhan sendiri. Sama dengan anak saya Belin, waktu mau buat resto, itu bul di bawah ya. Tulisannya Bul, bacanya bul ya. Saya tidak boleh loh, saya papanya Bel, harus ikut papa, tidak bisa. Saya yang tanya, konsepnya apa kamu dapat? Ya dari Tuhan, Pak, orang Indonesia sedang makan resbul. Itu tak bikin macam-macam. Oh ya wes. Terus tambah apa? Ya nasi goreng, kue tiaw. Nah, sekarang ada nasi goreng, kue tiaw. Saya ini penggemar tahu telur. Hampir makan tahu telur terus. Bel, bikin tahu telur. Enggak iso Pak. Konsepnya tidak masuk di tempatku. Saya tidak boleh ngomong gini. Tak tutup loh restomu ya. Ini gak tutulan tahu telur. Ya enggak, dia punya konsep sendiri. Kita tidak bisa mengganggu. Sama dengan saya gembala ya. Jadi saudara, hari ini ayat inilah yang menolong saya. Waktu saya melakukan yang namanya visi misi.
Nanti saudara juga, ayat ini bisa nolong saudara. Waktu saudara berbisnis, punya pelayanan, di keluarga. Ayo kita baca dulu ya, Yeremia 33 ayat 3. Nah ini ya. Jadi kalau Kejadian sampai Wahyu diringkas, itu muncul Yesus. Semua itu arahnya hanya Yesus. Jadi ini juga katanya firman Tuhan ya, berdoalah kepadaku. Jadi Yesus yang ngomong sama kita. Kalau kita berdoa, Yesus, aku akan apa? Iya, tidak cuma menjawab ya. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Dan yang tidak, iya, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi nanti selain dijawab doa kita, banyak hal-hal yang besar Tuhan mau lakukan. Kita tidak paham, tidak tahu. Ayat ini intinya sama dengan Efesus 3 ayat 20. Kita sudah masuk di era pekerjaan Roh Kudus. Nah ini ada 10 hari kita berdoa. Saya baca ya. Bagi Yesuslah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita apa? Atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi waktu Roh Kudus bekerja dalam diri kita, doa kita dijawab. Dan saya lengkapi ya. Dia akan jauh lebih banyak memberikan kepada kita jawaban daripada yang kita minta. Jadi nek kita minta satu, Tuhan ngasih lebih dari satu. Daripada apa yang kita pikirkan. Wah ini baru luar biasa. Jadi yang pertama saya ingin saudara tahu bagaimana supaya doa kita dijawab. Saudara harus tahu kemampuan Yesus kita. Saya sampaikan hari ini dia bisa menjawab doa kita. Dan dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang tidak kita pahami. Yang tidak kita ketahui. Bahkan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Itulah Allah kita bekerja. Ya saya kasih contoh. Belin anak saya umur 16. Dia sudah ke New Zealand. Jadi bulan Juni. Dia bilang, "Pah, aku harus ke New Zealand. Kuliah masak di sana." Aduh jauh Bel. Papa tidak ada teman, jangan ngomong family ya, teman tidak ada sudah. Wis gini lah, kamu uji coba ya namanya trial. Dibawa 3 minggu ya ke New Zealand, jauh saudara. Saya kalau ke sana itu berangkat dari rumah ini Malang jam 8 pagi gini, tadi pagi, nyampainya besok jam 3 sore di sana. Waduh, transit sini, waduh adus saudara, gak adus ya. Nah itu saudara, wah. Saya bilang wis coba 3 minggu pulang. Wis Pak suka aku. Loh padahal bulan Juni itu pas dingin-dinginnya. Ini New Zealand ini dekatnya kutub selatan saudara. Itu musim panas. Saya kalau di sana malam gini keluar 0 derajat. Itu musim panas. Nah saudara bayangkan ya musim dingin. Akhirnya September kita berangkat. Saya gini Tuhan ya apa ini Belin ya wedok lagi. Tinggal dewean, gak ada temen. Saya mau naik pesawat, ada WA masuk. Loh Pak Samuel ke Wellington. Oh iya, bisa khotbah? Di ini, oh bisa. Saya gitu, ya nanti ya turun pesawat pas transit. Akhirnya saya khotbah, wah mulai punya teman di sana saudara ya. Nah akhirnya kami tinggal Belin di satu keluarga. Dulu warga negara Indonesia, sekarang jadi warga sana. Saudara itu September. Februari saya ke Israel, 7 bulan sebelumnya. Mau pulang, ada keluarga di Jakarta, saya diambil anak. Wis Pak Samuel tak angkat anak ya. Aduh makasih Bu, Pak makasih. Ya sudah, itu Februari. 7 bulan kemudian kita ke New Zealand. Coba saudara, ini Belin dipanggil, didata karena umurnya belum 18. Jadi harus ada orang tua asuh yang dilaporkan ke negara. Ditanya, papamu siapa namanya Bel? Samuel Sianto. Kerjaannya apa? Pendeta. Tuh, tak telepon Jakarta ya. Ini adik papai, saya ke Israel baik siapa? Ditanya, ke Israel bisa. Pendeta Samuel Sianto Malang. Loh apa? Loh ini ada di rumahku di New Zealand. Loh kenapa? Iya anaknya mau kuliah. Wes gratis sono. Waduh Belin datang baik saya, Pak digratisi. Oh jangan, harus bayar. Pada dalam hati saya, oh enak saja nih ya. Ah itu saudara ya, akhirnya bayar ya. Loh ini loh yang saya maksud. Coba saya tidak bisa paham. Saya tidak bisa tahu gimana, apa kebetulan
Februari saya bawa rombongan ini, adiknya papanya ke Israel. 7 bulan kemudian di New Zealand ini. Bisa ketemu. Enggak. Itulah doa. Jadi buat saya ini hal-hal yang besar. Yang saya tidak bisa paham. Saya tidak bisa tahu. Itu yang Allah mau lakukan. Jadi saudara siang ini pastikan dulu yang pertama. Kita punya Yesus yang bisa menjawab doa kita. Dia mampu. Jadi saudara tidak perlu ragu. Ya. Jadi saudara hari ini tidak perlu ragu. Nah ini ada Pak Dokter ini ya. Pak Edward ya. Nah, karena saya, istri saya sudah ke sana. Sekarang saya tidak pernah ragu ya. Dulu saya mau ke sana gitu. Kok masih keliru nyopot ya. Nah ini saudara. Kalau saudara mau dicabut tidak apa-apa ya. Cabut 1 gratis 5 ya. Oh iya. Ini drummer kita. Dokter, waduh peralatannya canggih ya. Jadi sekarang Ibu Gembala kalau mau periksa apa sana. Saya periksa nah ini ke Dokter Edward ya. Nah kita percaya. Kenapa? Karena sudah tahu kemampuannya. Sama dengan Yesus. Begitu kita tahu kemampuannya, kita tidak akan ragu. Baru yang terakhir kita mulai praktek. Ayo kita lihat ya. Ini ayat yang disukai jemaat, ayat apa? Iya kita baca ya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Nah ini ya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Tapi saya mulai baca yang B saja. Lihat. Doa orang yang apa? Bila dengan yakin apa? Sangat. Iya. Nah lihat sekarang bagaimana besarnya kuasanya. Ayat 17. Elia adalah apa saudara? Sama seperti. Iya sama seperti saudara dan saya. Tapi katanya ia telah apa? Supaya hujan jangan apa? Dan hujan pun tidak turun di mana? Selama berapa lama? 3,5 tahun. Coba saudara, hujan, turun. Tak turun. Iya 3,5 tahun. Sekarang ayat terakhir 18, saudara yang baca 2, 3. Lalu, mulai kabeh ta. Ayo dibaca bareng ya, 2, 3. Lalu, dan langit menurunkan. Tuh. Tuhan aja hujan ya, hujan. Tuhan hujan ya, hujan. Bonusnya ini. Lihat, bumi pun mengeluarkan apa? Iya, Allah selalu beri lebih. Dari apa yang kita pikirkan, dari yang kita minta. Nah hari ini saudara, tinggal saudara dan saya mau praktek apa tidak. Ayo harus praktek. Ya, harus dikerjakan. Kalau enggak akan terjadi. Coba Elia gini, aku pas ngomong, hujan ojo turun. Pas hujan ya apa ya? Enggak jadi. Ya. Saya khotbah full gospel di Jakarta. Itu jemaat yang datang, celana wis di tekuk-tekuk. Banjir Pak di mana-mana. Hujan ini. Pas saudara pakainya di tempat terbuka. Wah mulai gerimis. Kan jam 7 mulai. 7 kurang 1/4 gerimis. Ya Bapak Sam, batal apa ya apa ini? Ini son-sonnya nanti gimana? Saya bingung ya. Pertama gini, Tuhan ini ngomong lanjut pas hujan ya apa ini. Tapi ini enggak, saya ini mau khotbah tentang mujizat. Saya bilang Tuhan tolong saya. Wis enggak apa-apa, lanjut. Wah lanjut. Saya cuma doa Tuhan, nanti habis doa berkata hujan enggak apa-apa wis. Wah puji Tuhan ya, selama ibadah enggak ada hujan. Begitu saya doa berkat, amin, terus hujan. Lali mau mestinya kan 15 menit setelah doa berkat saudara ya. Nah ini ya tapi karena emosi. Wah sudah ya saking senengnya. Nah saudara hari ini harus praktek. Kalau tidak praktek tidak bisa. Ya kita harus mulai. Doa disertai praktek. Ya dulu kita beli tanah. Tidak cuma ngomong tok. Ya kita juga berdoa. Kita praktek. Mulai nyari tanah. Ya dapatlah tanah gereja ini. Pada gitu kita doa, Tuhan mau ngurus izin. Tidak cuma menang tok, ya kita urus. Izin keluar, Tuhan mau bangun. Tidak cuma ngomong tok, ya kita bangun. Ya sampai sekarang. Jadi saudara harus dilakukan. Nah saya percaya sore ini, kalau saudara berdoa dan bisa melakukan, maka mujizat akan terjadi. Ini kayak Elia ya. Hujan aja turun, tidak turun. Hujan turun, selalu Allah kasih bonus. Apa artinya bonus? Supaya kita senang. Saudara beli apa aja, kalau dikasih bonus pasti senang.
Benar? Iya, itulah Tuhan kita. Jadi kita ini dibuat senang terus ya. Saya gini, iya ya, Tuhan ini ajaib, luar biasa. Makanya hari ini ayo kita mulai. Ya bisa? Doa percaya Yesus bisa menjawab doa kita? Amin, dia bisa kasih halal yang besar? Halal yang tidak kita pahami? Iya, ya praktek. 2 tahun lalu saya ngangkat Pastor Yoel jadi wakil gembala. Ya saya tahulah pastilah banyak orang meragukan. Enggak apa-apa. Saudara mulai kerja banyak yang meragukan pasti. Saya jadi gembala aja. Ketemu teman-teman, alah gembala anyar kon kate dadi opo ming. Ya teman-teman saya, enggak apa-apa. Ya memang yang baru. Ya Pastor Yoel juga ya. Wah diomong macem-macem. Saya panggil ke rumah tiap hari. Ya ngobrol ya. Saya lebih senang ngobrol dengan anak saya. Nah saudara, saya bilang ayo kok ada 9 karunia. Kamu minta oh. Ya Pak. Akhirnya minta kesembuhan Pak sama pelepasan. Ya wes sekarang praktek. Ya mau praktek orang pasti mikir. Gue tak doa no pas mati gawat ini. Ya teman saya doa no 7 orang sakit. 7 mati kabeh. Loh iya sampai akhirnya dia ke rumah sakit. Sampai sekarang tiap ke rumah sakit langsung. Jangan Pak, jangan doa buat saya masih mau hidup ya. Ini pendeta mencabut nyawa ini saudara. Nah begitu praktek terjadi. Terus saya mulai, oh iya ya Tuhan mulai lakukan keajaiban. Nah sekarang saya tahu dia punya karunia penyembuhan. Jadi saudara minta. Saya cuma minta 3, ya salah satunya karunia kesembuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saudara. Saya kan hanya alatnya saja. Yang bisa mendorong saudara, yang memampukan untuk saudara bisa percaya. Hanya itu aja. Makanya sore ini ayo saudara sendiri dulu percayai. Ada Yesus yang bisa menjawab doa kita. Baru sekarang praktek. Ayo kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu masalah apa yang ada pada saudara. Tapi ini pada mujizat. Saya percaya mujizat masih terjadi. Ada yang sakit mungkin sore ini. Ada yang bangkrut saudara. Ada yang bermasalah mungkin di keluarga. Orang tua dengan anak. Mungkin saudara hari ini di pelayanan. Saya percaya sore ini Yesus mau lakukan mujizat buat kita. Saudara harus percaya. Doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Semua pejamkan mata. Mari kita mulai berpikir bahwa mujizat akan terjadi. Sebentar Yesus akan lakukan mujizat. Ayo saudara mulai pejamkan mata. Biar nanti WL Singer pemain musik bisa nyanyikan sebuah lagu. Saudara mulai berdoa sendiri. Apa keperluan saudara? Yesus akan lakukan keajaiban itu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
saudara yang mau didoakan saja boleh maju ke depan. Saya percaya sore ini mujizat masih terjadi. Yesus yang akan melakukan buat saudara. Semua pejamkan mata. Saudara tidak usah gengsi, tidak usah malu. Hanya yang mau didoakan saja boleh maju ke depan. Nanti saya akan berdoa buat saudara. WL Singer pemain musik nyanyikan lagu ini. Refnya aja bagi Yesus tak ada yang mustahil. Siapa lagi saudara yang mau didoakan? Yang sudah maju mulai berdoa sendiri. Percaya Yesus bisa lakukan keajaiban buat kita. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang di depan mulai berdoa sendiri. Nanti saya akan berdoa buat saudara. Jangan takut, Yesus sangat baik buat kita. Mungkin masih ada saudara yang mau didoakan, boleh maju ke depan. Saya percaya Yesus akan lakukan keajaiban siang. Terus WL Singer pemain musik nyanyikan lagu ini. Saya ingin berdoa buat saudara. Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tak ada yang
Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib sudah terjadi dalam hidup kami. Sebentar kami masuk perjamuan suci, biarlah Engkau layakkan kami, supaya Engkau tinggal terus bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat-Mu dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Saudara tetap bangkit berdiri. Saya mau tanya, siapa yang belum terima roti dan air anggur, angkat tangan saja. Supaya dilayani oleh pelayan. Oh itu ya, yang belakang bisa dilayani, ya itu belakang juga. Ya, pelayan bisa melayani. Ada lagi? Saudara semua bisa ikut ya, gak apa-apa. Sudah? Nah sambil saudara persiapan, nanti WL singer pemain musik nyanyikan sebuah lagu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita angkat roti di tangan kita. Percayalah saudara bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Segala-galanya Dia berikan buat saudara dan saya. Dan sekarang Dia mau tinggal bersama kita. Betapa dahsyatnya hidup kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Darahnya mengalir. Ada kepastian penebusan dosa. Dan pastikan sore ini, hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan kitalah hari ini punya kepastian, sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus.
Saudara letakkan cawan itu. Mari saudara kita angkat tangan kita. Mulailah bersyukur, berterima kasih. Buka suara saudara, minimal saudara berkata terima kasih Tuhan. Oh, Engkau ajaib buat kami Yesus. Terima kasih. Ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Oh ya lama ya lama ya lama ya lama. Terima kasih. Terima kasih. Ya lamos ya lamos ya lamos. Ajaib buat kami. Kau dahsyat buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib sudah kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.